Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ucapkan selamat datang pada rekan-rekan Amin Channel. Kita mau mereview unit Isuzu. Dua unit Isuzu ini, Isuzu Traga dan Isuzu Elf NLR 55X. Seperti apa konfigurasi dan fitur-fiturnya? Secara singkat kita akan review ya, ulas masing-masing konfigurasi yang dimiliki oleh unit-unit ini. 100 PS dan 80 PS. Yang sebelah kanan saya Isuzu Traga dengan kapasitas mesin 2499 cc, 80 horsepower. Nah, yang sebelah kiri saya NLR 55X 100 PS dengan 2800 cc, 99 horsepower, 221 Nm. Kecepatan maksimalnya 100 sampai 102 km per jam. Oke. Ya, di sini kita akan lihat tampilan luarnya, eksterior, stiker NLR 55, belum emblem. Untuk instrumen headlamp dan sen berikut dengan fog lamp masih menggunakan bohlam halogen ya. Fog lamp bumper besi, dilengkapi dengan keling pengunci dan juga grillnya juga besi. Kacanya cukup luas, membantu driver saat mengendarai unit ini jadi lebih safety ya, karena tampilan kacanya cukup luas. Tingginya kurang lebih di 2200 feet, tingginya 2,2 ya, tinggi dari tanah ke atas kabin ujung. Nah, bisa dilihat ke belakang ini nanti karoserinya kurang lebih panjangnya 3 sampai dengan 3,1 ya. Kapasitas tangkinya 75 liter. Nah, ini snorkel ya. Nanti akan menghisap udara masuk ke dalam filter, didistribusikan ke ruang bakar. Kurang lebihnya seperti itu cara kerjanya. Nah, ini air radiator full filter atau penyaring kotoran. Nah, ini untuk mesinnya overhead 4 valve ya, direct injection, turbocharger intercooler. Torsinya 22,5 kgm, daya tanjaknya cukup baik dengan final gear di 4,8 atau 4,8, 4 ban, setara dengan Hino Dutro 110 SD dan Mitsubishi Cold Diesel Canter FE71 ya. Sudah dilengkapi dengan fitur kamera mundur dengan satu ban cadangan. Profile bannya 750/15, 10 play rating. Nah, ini final gearnya cukup besar untuk sekelas light truck, angkutan ringan 5,1 GVWR nya. Nah, ini untuk akinya 12 volt 56 ampere atau 60 ampere kurang lebihnya. Sudah kabin jungkit, jadi lebih mudah untuk pengecekan apabila ada trouble di mesin ya, untuk mengecek radiator ya. Ini profil bannya sudah menggunakan merek Gajah Tunggal ya, dengan 6 stud, 750/15, 10 play rating. Untuk suspensi depannya semi elliptical laminated live spring ya. Nah, ini kita lihat profil bannya, bisa dilihat di sini tahun pembuatannya, lalu ukurannya. Yang belakang untuk suspensinya masih live spring dengan tambahan 2 shock ya. Kita coba lihat sisi dalamnya. Door trimnya masih plastik dengan hard case, plastiknya ankle. Nah, ini grip handle untuk pembuka pintunya. Nah, ini untuk naiknya masih menggunakan hard plastik, jadi bahan plastik yang cukup keras. Nah, ini dashboardnya cukup luas. Masing-masing sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik, bahan kulit kalak ya. Ini seat belt 3 titik, sudah ada headrest. Yang penumpang tengah belum ada ya. Driver sudah ada headrest 5 speed. Nah, ini untuk stikernya untuk menjungkitkan kabin, dibaca dulu. Interior tidak banyak yang berubah, saya rasa rekan-rekan juga sudah banyak yang tahu ya.
Speedometer masih semi digital, masih menggunakan jarum 5 speed. Ini untuk entertainnya. Sudah power steering, tilt dan teleskopik. Nah, ini untuk tiltnya untuk naik dan turun, maju mundur. Bagasi, nah ini hazard. Bisa kita lihat tampilan untuk speedometernya, odometer dan tachometer masih menggunakan jarum, hanya untuk solar yang sudah digital. Nah, ini kita kembali langsung ke unit Traga ya. Wipernya cukup lebar, cukup panjang. Traga masih menggunakan headlampnya, masih menggunakan sama seperti Elf ya, Bolham halogen. Nah, ini untuk profil bannya, sudah jenis bannya radial ya, menggunakan ring 14 185/80 ring 14 ya. Ya, untuk suspensinya wishbone, double wishbone, left spring yang belakang. Ya, ini snorkelnya, penyedot udara cukup tinggi ya. Jadi kalau di atas, udara di atas itu asumsinya lebih bersih ya sebelum masuk ruang bakar. Dengan cc 2499 cc, 80 horsepower, 191 Nm ya. Jadi cukup mumpuni juga di tanjakan maupun akselerasi di jalan mendatar. Nah, ini infonya untuk mesinnya menggunakan mesin Isuzu Panther, dan untuk transmisinya menggunakan D-Max ya. D-Max yang nah ini akinya sama. Kalau Traga di sebelah kanan, yang NLR 55 ada di sebelah kiri. 4 ban dengan 1 ban cadangan, panjang keseluruhan 4520. Nanti GVWR nya kurang lebih bisa di 3 sampai 3,5 ton ya. Ini left spring untuk suspensi belakangnya. Oke, tidak banyak yang berubah. Nah, ini tambahan shock belakang, left spring dan double shock breaker ya. Kapasitas tangkinya 50 liter. Sudah bisa menggunakan biosolar. Lebih baik menggunakan Dexlite ya, lebih bersih. Nah, ini full filter. Ini untuk air radiator. Ya, saya kira untuk Traga tidak banyak yang berubah dan tidak banyak ulasan kita ya. Ini untuk oli power steering, karena sebelumnya sudah kita buatkan vlog juga. Ini sikring, tempat sikring untuk eksterior, sensor-sensor yang ada di mesin ya. Kita lihat tampilannya, spion masih manual, sama seperti yang ada di Elf ya. Kurang lebih panjang untuk karoserinya antara dua unit ini tidak jauh berbeda, 3 meter ya, hampir sama. Kalau Traga dengan L300, kalau NLR ini dengan Isuzu Hino Dutro ya, dan FE71. Oke, setelah ini kita akan review perbedaan antara NLR dan FE71 serta Traga dan L300. Sekarang ini di depan saya sudah ada unit cold diesel Fuso Canter FE71 PS 2021 dengan new front grille ya, tulisan cold diesel menggunakan emblem dengan aksen chrome, power steering dan tulisan 110 PS menggunakan stiker ya. Ini dengan tampilan grill baru ya, new front grille FE71 2021. Untuk instrumen, headlamp, sen, lampu senja dan juga fog lamp semua masih menggunakan halogen bohlam ya, dengan bumper yang tidak ada perubahan dengan yang di tahun sebelumnya, menggunakan bahan material besi, emblem cold diesel dengan aksen chrome. Kita handle masih menggunakan model lama ya, plastik. Nah, untuk profil bannya ini dengan 6 stud ya, 6 baut roda, ukuran 750/15, 12 play rating. Nah, ini untuk shocknya, suspensinya semi elliptic eliminated lap spring ya, dengan tambahan shock breaker. Panjang keseluruhan 3,4
4735. Nah, untuk panjang kargonya kurang lebih di 3 meteran ya, 395. Nah, untuk mesinnya menggunakan tipe mesin 4D34 2AT5 dengan transmisi model M025S5 ya. 5 speed, 5 kecepatan dengan 1 gigi mundur, sudah kabin jungkit. Untuk akinya 24 volt, 2 aki 100 ampere ya. Unit ini menggunakan ukuran velgnya 15 ya, dengan 6 stud. Kecepatan maksimalnya di 116 km per jam dengan kapasitas cc-nya di 3908 cc, 110 PS. Untuk torsi maksimalnya 28 km di RPM 1600. Belum dilengkapi dengan kamera mundur. Lebarnya 1750 dengan tinggi 2,55 meter. Kapasitas tangkinya 70 liter. Ya. Untuk sistem pengeremannya hidrolik dengan tambahan vakum servo 2 sirkuit. Untuk suspensi belakang semi elliptik. Nah, ini 70 liter ya, sudah bisa menggunakan B20 dan B30. Untuk filter solarnya snorkel atau penyedot ini udara ya. Penyedot udara. Nah, di situ ada air coolant atau air radiator. Untuk GVWR-nya sendiri di 5150 kg. Berat daripada unit ini sasis dan kabin di kisaran 1835 kg. Setelah ini nanti akan kita mix video ini dengan ulasan sedikit mengenai L300 ya. Nah, ini penampakan dari depan ya. Eksterior luarnya kita hanya ulas sisi luar saja untuk FE71 dan L300. Silakan rekan-rekan Amin Channel dibandingkan ya antara NLR 55 TX dengan Canter FE71 PS 2021. Setelah ini kita lanjut untuk review L300. Nah, ini penampakannya Mitsubishi Colt L300 Power Steering 2021 ya. Ada 3 pilihan varian: pick up, flat deck, dan kabin sasis. Ini untuk instrumen headlamp, lampu sen, semua masih menggunakan halogen Bolham. Ini lampu sen di bawah. Perbedaan yang tidak terlalu banyak perubahan, hanya di lampu belakang itu menyatu semuanya ya, menyatu. Nah, tulisan call-nya menggunakan stiker. Nah, ini spionnya masih yang klasik dengan logo 3 berlian berwarna merah di grillnya. Tampilan sisi sebelah kanan. Untuk profil bannya sendiri menggunakan ukuran 185/80, 5 stud, 8 play rating ya. Play rating itu ketebalan dari lapisan ban itu sendiri ya. Mungkin rekan-rekan sudah ada yang tahu dan juga yang belum tahu ya. Nah, untuk suspensinya, suspensi depan double wishbone dengan jenis shocknya coil spring ya untuk depan. Ini handle untuk buka pintu ya, sudah dengan aksen chrome. Kita akan ulas nanti untuk ruang kargonya. Nah, untuk dalamnya ini kita bisa lihat dari luar belum ada yang menggunakan headrest ya, sudah power steering. Ini kargonya sendiri dengan panjang keseluruhan itu 4170 ya, 4170, lebar 1700, tinggi di 1845 mm untuk tinggi daripada kabinnya. Tampilan belakang tidak ada yang berubah. Mitsubishi masih menggunakan tulisan Mitsubishi-nya, maksud saya menggunakan stiker. Tampilan untuk layout dari lampu rem, sen, dan lampu mundurnya sekarang mikanya menyatu ya. Jadi kalau pecah diganti semua. Dengan 1 ban cadangan, ada pengunci untuk membuka pintu pickupnya. Kita lihat sisi belakang, suspensinya semi elliptik, lap spring dengan daya angkut di 2345 kg, jadi tidak, hampir bisa dikatakan sama dengan Traga ya dan yang lain. Untuk kapasitas tangkinya 47 liter. Ini sudah ada pengaitnya ya untuk di ruang kargonya.
Untuk ruang kargo sendiri panjangnya 2430, lebar 1600 dan tinggi 360 ya, 360 mm. Ya, silakan bosku. Ya, ulasannya saya kira sudah cukup ya, karena sudah beberapa kali kita bahas. Ini kita satukan videonya antara NLR 55, Isuzu NLR 55X, Isuzu Traga, lalu kalau diesel Mitsubishi Canter FE71 dan Mitsubishi Colt L300 2021. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis video kami. Apabila kalian terasa bermanfaat video kami ini, silakan di-share ya, dibantu share ke rekan-rekan yang lainnya. Yang belum subscribe silakan di-subscribe, like dan komen. Terima kasih atas atensinya, telah meluangkan waktu untuk menonton video dari Amin Channel. Selamat beraktivitas kembali bagi rekan-rekan Amin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.